Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 25 Juli 2025, Pesta Santo Yakobus Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 4, ayat 7 sampai dengan 15. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai dengan ayat 28. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tetapi itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap waspada dan rendah hati. Ibunda Yakobus
meminta kepada Yesus supaya kedudukan atau posisi strategis untuk anak-anaknya. Ia meminta dan mengharapkan sebuah status strategis untuk anak-anaknya. Permintaan Ibunda Yakobus ini mengingatkan kita akan ambisi pribadi yang ada dalam diri kita masing-masing. Sementara jawaban Yesus mengingatkan kita bahwa perihal posisi dalam kerajaan Allah bukanlah wewenang Yesus. Hal yang perlu kita lakukan adalah kesediaan untuk meminum piala penderitaan dari kesetiaan untuk mengikuti Yesus. Kerendahan hati adalah salah satu kebijakan yang sangat sulit untuk dijalankan, namun menghasilkan buah yang membawa sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan. Kita diingatkan untuk tidak membanggakan diri kita, apalagi menyombongkan diri dengan segala kemampuan yang ada pada kita. Kita semua berada dalam bejana tanah liat. Tujuan kita adalah surga, dan hanya dalam meneladani Yesus yang lembut, rendah hati, murah hati, dan berbelas kasih, kita akan dilayakkan. Yesus mengajarkan tentang makna dan hakikat pelayanan serta tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang pelayan. Dia selalu mengingatkan bahwa kita harus menjauhkan diri dari sikap mengandalkan kekuasaan dan posisi. Sebagai orang beriman, kita harus rendah hati dan rela menjadi pelayan bagi sesama. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk semakin rendah hati dan melayani sesama tanpa pamrih. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.